Record ya, Ten ya. Jadi pertanyaan nih. Sebenarnya pertanyaannya nggak terlalu rumit kok, Mas. Tentang Ya, ini imigrasi kayak gitu loh. Kan sampean ini posisi di Turki toh? Iya. iya di Turki, di Turki. Nah, tak perkenalan sih ya. Ya, siap, siap. Cari. Eh, jadi selamat malam. Hmm. Eh, Oke, saya Mas. dengan Wahyu Wisnu Aji dengan NIM 1312 Fakultas Hukum Unpad. Baik, di sini bersama narasumber saya. Ya, Perkenalkan diri, ini silakan. saya Rizky Kusyanabiha, biasa dipanggil Kuku, dari jurusan Hubungan Oh, Internasional Istanbul University. Eh, di baik. sini salam kenal ya Mas ya, sebelumnya. Salam kenal ya, Mas. Baik, Hmm. di sini pertanyaannya sebenarnya simpel, Mas. Eh, Cuman terkait kan Masnya kan waktu kuliah di Turki pasti ada pengurusan administrasinya kan, Mas? Iya, betul. Nah, pengurusan administrasinya itu eh, mungkin kalau bisa Masnya jabarin gimana? Karena kan sebenarnya materi yang hendak saya tanyakan ini terkait dengan konsulat jenderal. Hmm, hmm, hmm. Ya, Jadi, konsulat jenderal. siap. Lanjut dulu ya Mas. Konsulat jenderal sebenarnya cuma simpel terkait dengan perannya, tapi Hmm. dari perspektifnya Masnya sebagai mahasiswa yang kuliah di luar negeri, itu Hmm. pengalamannya untuk eh, dalam berpindah ke sana, maksudnya pasti kan butuh pencatatan administrasi sebagai Hmm. mahasiswa atau bagaimana. Itu mungkin bisa Masnya jelaskan sesuai dengan eh, pengalaman Masnya atau gimana. Mungkin Masnya Oke, kan lebih oke. tahu. Mm-mm. Monggo. Oke. Izin menjawab ya Mas Haji. Mas Haji ya? Panggilnya Mas Haji nggak sih? Oh, boleh, Atau Mas boleh. Wahyu? Oke, Mas Wahyu. Ini Mas, ada beberapa alur yang pertama. Mungkin aku bakal cerita dari awal sebelum aku berangkat ke Turki ya. Ya, boleh. Jadi, eh, pertama kali sebelum berangkat ke Turki, pastinya kita sebagai pelajar, meskipun Turki sendiri termasuk negara yang free visa buat kita yang datang ke sana, paspor Indonesia, kita Hmm. diwajibkan untuk tetap ngurus yang namanya visa khusus pelajar. Itu berlakunya selama 3 bulan. Jadi kita ngurusnya di kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Tuh, setelah sudah selesai pemberkasan itu semua, terus kita ada yang namanya ngurus penyetaraan ijazah juga. Jadi jarak ijazah SMA itu bakal ada namanya apostille yang nanti eh, disetarakan dengan standar yang luar negeri gitu. Baru setelah semua berkas yang sudah disiapkan itu selesai semua, akhirnya kita bisa berangkat ke Turki. Nah, sampai di Turki ini, tadi Masnya juga tanya mengenai apa peran KJRI atau KBRI yang ada di luar negeri terhadap Ya. mahasiswa asing atau apa diaspora asing yang ada di diaspora Indonesia yang ada di sini gitu. Hmm. Banyak banget Mas apa namanya perannya diaspora perannya KJRI dan KBRI terhadap diaspora. Salah satunya waktu saya juga pertama kali datang itu kita sebagai mahasiswa asing ada yang namanya penyetaraan ijazah dengan pihak apa namanya Kementerian Pendidikan Turki. Jadi kita meskipun sudah buat apostille di Indonesia, sudah apa namanya sudah terjemah di Indonesia, terjemah bahasa Turki, paspor kita yang SMA itu tadi, itu perlu ada namanya cap dari pihak KJRI atau KBRI bahwa berkas yang kita bawa itu berkas yang legal dan sah sesuai dengan apa yang dikeluarkan sama pihak sekolah kita gitu. Nah, setelah setelah sudah diberikan cap oleh pihak KJRI, oh, berhubung saya tinggal di Istanbul ya Mas ya, jadi lingkup wilayahnya masuk ke lingkup wilayah KJRI. Jadi saya lebih bakal menjelaskan apa itu KJRI daripada KBRI ya Mas ya. Oke. Baik, nggak apa-apa Mas. KJRI berarti kan konsulat jenderalnya ya kan Mas? Konsulat Jenderal. Jadi Ya benar. setelah kemarin sudah dapat cap basahnya dari pihak KJRI, kita bisa Hmm. ngurus apa namanya? Ngurus ke kantor eh, pendidikan Turki buat penyetaraan ijazah SMA kita. Jadi setelah ijazah SMA tadi sudah disetarakan dengan pihak apa namanya? Kementerian Pendidikan Turki, akhirnya kita bisa submit ijazah kita ke apa namanya ke kampus ke universitas. Nah, Hmm. kalau apa namanya menjelaskan peran KJRI dan KBRI itu sebenarnya banyak banget sih Mas. Apalagi kan kita juga di sini benar-benar yang sendiri ya. Jadi mereka itu Ya. ibarat kayak yang jadi payung buat kita ketika kita diaspora ada masalah itu. Misal Hmm. aku mau nambahin sedikit kan tadi mau ngarahnya ke peran KJRI ya Mas ya. Di Iya, iya, sisi boleh, boleh. saya juga pernah ada problematika yang lumayan besar juga, yang dimana
KJRI memberikan andilnya buat menjadi kendaraan bagi diaspora yang merasa kesusahan untuk ngurus persidangan atau apa di Turki. Jadi saya pernah kena kasus satu di Turki mengenai perizinan tinggal dan juga apa namanya ada beberapa problem tuduhan yang dijatuhkan kepada saya gitu. Akhirnya Ya. dari pihak kepolisian Turki di saya di saya ditandain buat di dimasukkan ke persidangan. Akhirnya saya mengajukan persidangan banding kalau saya memang tidak bersalah dan itu dibantu oleh pihak KJRI. Jadi KJRI sendiri yang membantu mempersiapkan berkas, bantu apa namanya menyiapkan pengacara yang gratis untuk kita, terus dan apa namanya mendampingi bahkan sampai ke titik-titik saya nanti ada di kantor persidangan, di ruang persidangan gitu untuk apa namanya peran KJRI lainnya terhadap mahasiswa itu banyak banget Mas, gak cuma ke mahasiswa juga sih, ke diaspora lainnya yang mungkin orang yang menikah dengan orang Turki, terus apa namanya dia yang bekerja di sini, itu KJRI banyak menaungi pengurusan-pengurusan apa kewarganegaraan, misalnya anaknya kan milih nih antara jadi warga negara Turki atau jadi warga negara Indonesia seperti itu. Terus apa namanya bagi mahasiswa di sini kita nyebutnya PPI, eh, Perhimpunan Paham. Pelajar Indonesia. Jadi Oh. PPI ini Oh. banyak dibantu oleh pihak KJRI tentang kita misalnya ada acara A, ada acara kebudayaan itu yang menjadi pemasok PPI sendiri juga orang-orang KJRI dan apa namanya pihak KJRI juga menjadi pendamping kita. Misal kita butuh A, butuh B, butuh jadi apa namanya, butuh diruntutin kegiatan acara yang kita mau buat ini sama pihak KJRI juga dibantu seperti itu. Itu Mas. Berarti Mungkin kalau saya eh, gimana Mas? pahami dari penjelasannya Masnya, Hmm, jadi peran KJRI ini sangat-sangat seperti kayak benar-benar mendampingi para eh, warga negara Indonesia yang ada di sana, begitu. betul, betul Mas. Karena soalnya kan setahu saya memang secara umumnya KJRI ini kan juga mengatur soal visa atau Hmm, problematika orang-orang warga negara dari suatu negara tersebut atau seperti hmm, misalnya KJRI Indonesia, warga-warga negara Indonesia di sana yang terkena masalah, mungkin nantinya akan dibantu didampingi di hmm, lakukan pendampingan oleh KJRI untuk menyelesaikan masalah di sana atau kan hmm, yes macam semacam itu. betul. Berarti eh, itu dari pengalamannya Masnya sendiri ya, karena memang kan berhubung saya juga jarang punya teman yang kuliah di luar negeri ya Mas. Jadi memang Hmm, menurut saya berarti perannya Kajari ini bener-bener ini luas banget berarti ya. luas, luas banget Mas. Banyak banyak banget sebenarnya yang apa namanya belum saya sampaikan juga mungkin dari Mas Wahyu mungkin mau mengkorek-korek sisi lain dari apa maksudnya apa sih kerja-kerja lain dari KJRI gitu. Eh, Kalau sebenarnya saya yang pengen saya tanyakan itu sebenarnya kan terkait dengan imigrasi seperti itu. Karena Mhm, kan kalau semisal pengurusan dari semua imigran ini langsung larinya ke kedutaan, itu pasti kan mhm, nggak segampang itu Mas. Karena memang kan kedutaan kan pasti yang diurusi lebih banyak lagi daripada konsulat gitu. mhm, mhm. Ya, Makanya mungkin untuk imigran sendiri mungkin Masnya ada tahu atau mungkin waktu kepengurusan catatan administrasi Masnya melihat atau mengetahui beberapa kasus yang bisa oke. diinformasikan ke saya Mas. Nah. Sebenarnya di Turki ini kasus-kasus seperti itu banyak, Mas. Sama kayak Mas Wahyu kalau dengar orang yang berangkat ke Kamboja terus dia ditipu dan apa jadi Oh iya. problematika gitu. Sebenarnya di Turki juga ada seperti itu. Makanya banyak apa namanya KJRI juga KBRI. Jadi KBRI yang ada di Ankara, KJRI yang ada di Istanbul itu juga punya kerjasama yang benar-benar nguatin kalau misalnya kita harus menghalau orang-orang yang kerja secara ilegal datang ke sini. Karena kalau dalam sistemnya Turki, kita setelah apa datang ke sini cuma boleh apa namanya kalau misalnya kita buat visa pelajar ya cuma boleh belajar. Kalau kita buat visa pekerja syaratnya harus dipenuhi. Kalau kita datang ke Turki tapi tidak membuat visa, itu berarti dia itu cuma pelancong aja selama sebulan. Kalau lebih Hmm. dari batas itu, kita dinyatakan imigran ilegal.
Jadi meskipun saya 3 bulan udah buat visa itu sendiri, diwajibkan buat ada namanya Perpanjang. Kimlik. Kimlik itu ini aku coba kasih tahu ya Mas ya. Jadi dia, Boleh, dia boleh. tuh kayak KTP-nya Turki gitu. Nih. Tapi khusus imigran. Ya, khusus imigran ini. Jadi kita orang asing dikasih kartu seperti ini yang dimana Hmm. ini jadi nyawa kita. Misal kalau kita di di titik-titik ada pengecekan pihak polisi itu kita bakal Oke. nunjukin ini, di scan Oke, ininya seperti nomor legal. kita, barcode kita, apakah ini masih legal atau enggak gitu. Jadi bakal ada Oh, pembaharuan kartu ini setiap tahun. Kita sebagai mahasiswa itu juga diwanti-wanti sama pihak KJRI kalau ya. misalnya apa namanya mengurus ini itu harus benar-benar prepare karena berkas-berkas yang dibutuhkan itu juga lumayan ribet dan nggak mudah gitu loh Mas. Itu Iya. terus eh, kalau mengenai imigran kemarin juga banyak banget orang-orang yang datang ke sini dan mereka ilegal bekerja terus habis itu ketangkep pihak polisi itu juga ada. Jadi mereka tinggal di satu apartemen terus apa namanya satu apartemen diisi sampai 20 orang itu juga ada dideportasi Oh, itu pasti gitu. ya. Oh, imigran-imigran gelap gitu. Jadi imigran gelap ini ngumpul di satu apartemen gitu. Hmm. Nah, banyak Ada juga ada dari ada kelompoknya berarti ya. ada kelompoknya juga seperti itu, Mas. Jadi ada juga pengusaha-pengusaha hotel nakal yang dia datangin orang Indonesia ke sini, tapi tidak dibawa, tidak disertai visa pekerja, tidak disertai kartu ini tadi. Hmm. Dia ditempatkan di basement hotel dan dia bakal di apa namanya? Kalau misalnya kalau misalnya dia waktunya balik ke Indonesia, ya udah dibalikan ke Indonesia tapi bayar denda seperti itu. Ada yang kayak gitu. Tapi itu kan resiko buat orang-orang yang bekerja secara ilegal kayak gitu, Mas. Hmm. Kan berarti kan kalau misal bekerja secara ilegal gitu kan berarti hitungannya kan anu Mas, imigran gelap kan masuknya juga. Iya, betul. Imigran gelap. Baik Bahkan menikah informasi. pun ada beberapa peraturan juga, Mas, kalau apa namanya harus mau menikah Hmm. dengan orang Turki mengenai persyaratan-persyaratan berkasnya dari pemerintahan sini dan lain sebagainya gitu. Hmm. Ini Gitu. penjelasannya Masnya ini benar-benar luas sekali ternyata ya untuk KJRI ini. Jadi Banyak, Mas. yang iya, mungkin cukup sih Mas. Jadi bisa saya simpulkan kalau semisal misalnya kayak Masnya ini, eh, Masnya ke sana dengan tujuan untuk menjadi pelajar tuh. Belajar. Berarti Betul. kan eh, membuat visa dari KJRI itu visa pelajar. Visanya Nah, kita buat dari kedutaan Turki, Mas. nah kalau visa di kedutaan. Nah, kedutaan Turki Jakarta. Terus Hmm. KJRI sebenarnya untuk urusan perkartuan ini nggak ada urusannya, Mas. Tapi mereka Oh. yang bakal ngebantu kita kalau misal kita ada problem dengan ini. Misal nih, Hmm. saya buat kartu ini bulan Oktober 2024. Terus Ya. 2025 ternyata saya ada masalah sehingga saya kartu ini nggak keluar-keluar yang baru. Kita Mm-mm. bisa dipenjara, Mas, kalau di sini. Oh, Masnya bisa dipenjara kalau misal kartu, Iya, bisa dipenjara. soal kartu yang nggak legal gitu. Iya, itu bisa dipenjara kita di sini. Di Kan penjara namanya bisa pokoknya sampai sampai apa namanya kita kartunya ada keluar. pertolongan yang mempertanggungjawabkan kita. Nah, siapa yang mempertanggungjawabkan kita? Yang pertama KJRI. KJRI. KJRI Mm-mm. ini sendiri karena lingkup saya di Istanbul, jadi Mm-mm. mereka selain turun langsung ke lapangan juga dibantu oleh teman-teman PPI. Ada namanya advokasi yang dimana ngebantu teman-teman yang punya problematika di masalah kartu izin tinggal gitu. Hmm. Baik. Mungkin Sama ini cukup juga sih Mas. Mas. Jadi Gimana Mas? gimana? Ya, sama ini Nah, kayak kemarin kan kita sempat gempa nih di oh sini. ya di Turki Ya di ya. Istanbul sempat gempa. Jadi sama ada beberapa gejolak juga masalah politik Turki yang sampai demo besar-besaran. Kita sebagai warga negara asing atau diaspora Indonesia yang ada di sini benar-benar Hmm. diwanti-wanti sama pihak KJRI untuk nggak ikut campur dalam sistem politik yang terjadi apa gejolak politik yang terjadi di sini. Sama Hmm. kemarin juga waktu gempa benar-benar yang disarankan untuk mempersiapkan beberapa persiapan apabila terjadi gempa-gempa susulan. Jadi banyak Mas apa Hmm. namanya peran KJRI, peran KBRI dalam melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Oh, baik. Mungkin cukup sih Mas penjelasannya Masnya sebenarnya sudah sangat luas banget Mas. Bagus banget sih. Tapi mungkin bisa saya simpulkan tadi ya untuk
yang penting mungkin itu kartu kan. Itu Betul, sebagai saya memahaminya itu berarti seperti KTP kalau di Indonesia. Jadi itu betul, kartu KTP. identitas. Nah, kalau misal ada permasalahan dengan KTP tersebut, nah, mungkin nanti yang memberi pertolongan dari pihak KJRI tadi ya. Iya, betul. Jadi kalau kita di penjara, yang bantu untuk mengurus kita bahwa kita tuh sebenarnya legal itu pihak KJRI Hmm. Pihak gitu. KJRI. Hmm. Baik. Lalu untuk KJRI berarti juga mengurusi terkait. Sebenarnya saya pahamnya kan itu kan konsulat kan. Berarti kan Hmm. tempat untuk konsultasi atau konsuler seperti itu kan? Jadi gini Mas, KBRI, kedutaan Mm-mm. sama konsulat itu sebenarnya dia punya lingkup yang sama tapi kedudukannya lebih tinggi KBRI. Nah, Iya KBRI sendiri KBRI. dia melingkupi satu negara. Kalau Mm. KJRI sendiri dia melingkupi kota-kota besar kayak misalnya Istanbul, Copenhagen, apa namanya Jeddah, terus New York dan sebagainya gitu. Kota-kota Mm. besar yang sebenarnya kalau kita tarik garis besar ya, KBRI Ankara sama KJRI Istanbul, jumlah yang diurus itu sebenarnya lebih banyak KJRI Istanbul karena kota besar dan pusat Ah orang-orang iya. aslinya banyak di Istanbul. Makanya ada namanya Ya KJRI Islam. Istanbul gitu. Hmm. Gitu. Penjelasan nih sangat-sangat ini ya Mas ya. Penjelasannya Masnya sangat-sangat luas. Jadi mungkin saya ada beberapa poin yang memang saya pahami. Tapi untungnya Betul. Zoom-nya kan direkam. Jadi nanti bisa saya Hmm. ulang-ulangi lagi dari penjelasannya Ya, Mas. Masnya. Dan yang poin penting yang saya simpulkan, eh, konsulat ini berarti kan juga menaungi permasalahan dari para warga negara yang ada di sana. Hmm. Nah, lalu untuk eh, tadi yang kartu penting atau sing apa ya? Iya, KTP-nya sini Menelaah, gitu ya. menelaah aku serius Mas. Karena ternyata ya memang luas banget. Karena kalau misalnya kita cari di Google itu kan penjelasannya hanya penjelasan singkat gitu aja. Hmm. Nah, nah, mungkin kalau makanya mungkin saya dari tanya Masnya ini jadi lebih paham karena kan langsung pengimplementasian dari fungsi yang ditulis di internet itu pengimplementasiannya gimana gitu loh. Nah, Hmm. dari sisi perspektif Masnya sebagai mahasiswa yang berkuliah di Turki itu Ya. ternyata seperti itu. Jadi benar-benar luas banget ya, Ustaz. Dan juga itu agak ketat ya berarti Mas soal kartu itu karena memang kalau misal kartunya ada Hilang. permasalahan sedikit bisa Ya, dipenjara gitu kan. betul. Nah, terus ini saya yang saya pahami berarti kartu itu sebagai tanda pengenalan eh, harus diperpanjang tiap 1 tahun, Ya, setiap setahun sekali. tiap setahun sekali ya. Ya, Mantap Mas, itu. penjelasannya Masnya keren banget Mas. Oh, terima kasih Hmm. banyak. Mas ya di mana kalau boleh tahu Mas? Sendiri mungkin. Gimana gimana Mas? Agak nge-lag tadi. Masnya kuliah di universitas apa? Kan saya nggak tahu tadi belum. Oke, tadi Cuma aku taunya Masnya di Istanbul gitu aja. ah, jadi aku di Istanbul University, jurusan hubungan internasional gitu. Hubungan internasional. Oh, pantas ya menguasai soal KBRI. Itu dia. Udah sejalur emang Heeh. gitu. Saya dapat nomornya Masnya dari Niko sih Mas. Oh ya, kau teman Saya kok tanya Mas? soalnya kan gimana? Teman-teman apanya nih kok Mas? Teman main loh. Teman kuliah. Terus Hmm. kan beberapa semester yang lalu saya pernah satu kelompok sama Niko kan. Dan dia katanya mau wawancara temennya yang kuliah di Turki. Nah itu kalau nggak Hmm. wawancara Masnya, ya juga via Zoom juga gitu loh. Hmm. Siap. Baik. Hmm. Untuk penjelasannya saya sangat-sangat berterima kasih Mas. Saya juga terima kasih buat kesempatannya Mas. Mohon maaf belum bisa memberi apa-apa Enggak Mas karena ya apa-apa, juga Mas. di Turki juga jauh sih. Mau Enggak apa-apa kirim Mas. semanggi dari sini tak Mas? Enggak usah Mas. Aman aja Mas. Sama-sama Ya, mahasiswa kita Mas. ya semoga lancar ya Mas di sana. Amin, sama-sama Mas. Lancar juga Baik. tugas-tugasnya Mas. Amin, terima kasih. Baik, makasih ya Mas. Siap. Yo, iki Sama. piye nutupi iki?